Oke, ini hari apa ya? Udah hari Senin ya, tanggal 9 Mei 2002. Oke, saya langsung aja hari ini kita coba menganalisa atau membuat roadmap pergerakan dari SAUUSD ya. Dan kemarin Jumat pertama eh, agak volatil ya dan geraknya agak sedikit ngacak. Oke, kita langsung aja ya. Saya menggunakan time frame 4 jam karena kita trading intraday dan kita membuat struktur marketnya dulu atau kita langsung ke membuat namanya apa buat price harga atau apa gambaran dari candle-candle price history. Orang bilang price history adalah seperti kita tahu di market itu ceritakan selalu berulang-ulang gitu, sell is driven. Oke, kita lihat price history ini. Jasa saya biasa menggunakan price history untuk memetakan suatu market, kemudian kita zoom lebih detail lagi. Kira-kira bayangnya seperti kita menggunakan Google Map lah. Kita mau nyari Pulau Bali misalnya, dari kita zoom lagi mencari Kuto. Nah, itulah tujuan dari price history kira-kira. Oke, di temper 4 jam saya akan gambarkan dari sini ya, karena terjadi perubahan trend dari sini ya, saya bilang, maka saya gambarkan sini price history-nya di temper 4 jam. Candle merah yang gede-gede menandai seller menguasai ya. Jadi kita sambil belajar, terjadi koreksi. Yang penting koreksi itu tidak melebihi di batas ini ya, saya bilang ya, di temper 4 jam, dan seller masih menguasai. Dan ini terjadi koreksi berapa candle, 1 2 3 candle, jatuh lagi. Nah, ini namanya sideways ya, bercandle, dan kembali seller menguasai ya. Pokoknya intinya nggak lebih dari inilah, maka trend akan berubah. Oke, koreksi lagi, ada pressure seller lagi ya, koreksi lagi, ada pressure lagi ya, ada seller yang menguasai lagi. Kemarin Jumat pertama terjadi lonjakan. Ini bukan Jumat pertama nih sekarang. Ini ada pengumuman the form di hari Kamis ya. Harga naik lagi tapi tidak akan bisa melewati ini. Harga jatuh lagi, lihat. Naik dan jatuh lagi. Dan ini ekor yang panjang sekali. Nah, oke. Tujuan kita membuat price story itulah mengurutkan cerita. Yang terpenting kan kita mencari area ini sekarang. Area ini yang kita cari. Kalau kita zoom di Google Map, tujuan mencari harga yang detail ini. Oke. Dari sini kan kita sudah bisa menggambarkan ketika harga ini tidak naik dan mampu di break. Nah, seperti inilah gambarannya. Kalau saya menghubungkan, kalau kita seperti support dan resisten, akhirnya kan larinya. Nah, seperti ini kan akhirnya. Ini temper 4 jam kita sudah punya peta ya, punya peta. Nanti kita punya arah mau kemana, nah, itu. Jadi kalau tidak punya peta, kita jadi bingung market. Oke, temper 4 jam udah jelas ya. Ini masih seller menguasai ya. Lihat, tidak mampu di break ini, jatuh lagi. Ini namanya Quasimodo. Nah, dari sini jatuh lagi, dan jatuhnya ke area mana? Paling terdekat pasti saya akan memperkirakan gold kembali ngambil peluang ini nih. Ini kan saya ambil nih, gold. Kita juga nggak melakukan buy sekarang, tapi nunggu area yang bagus untuk melakukan buy. Nah, seperti ini ya, di temper 4 jam kita turunin lagi di 1 derajatnya di 1 jam. Oke, kita cepat, kita simpel aja bahasnya, nggak dulu banyak teori ya ini. Oke, dari pemetaan 4 jam tadi kita turun derajat 1 jam ya, dan saya akan mengambil peluang itu harga di daerah sini nanti. Jadi, keep it simple. Saya tidak menggunakan banyak indikator, saya main di ini namanya nih daerah liquidity pool ini namanya. Kalau orang bilang tuh istilahnya order block tuh di daerah sini. Maka ketika mantul area sini, maka saya akan mengambilkan posisi buy ya. Saya akan tandai. Ini saya di daerah di sini namanya order block, liquidity order block. Oke. Saya akan ngambil pantulan harga daerah ini, saya ubah aja warnanya biar
Oke ya. Oke, kita akan coba ngambil harga daerah sini. Oh, sorry, salah. Daerah sini saya akan ambil harga ya. Kita makan buy limit di sini, daerah sini, dan target kita ada di sini. Paling enggak nih target kita di sinilah dulu nih. Ya, di sini juga ada tahanan yang kuat juga. Kalau kita time frame di 1 jam, mungkin Anda kegedean SL mungkin. Bisa saya turunin di time frame 30 menit untuk SL. Ya. Oke, di 30 menit. Kita sudah dapat 30 menit gambaran terjadi di sini adalah liquidity, saya bilang liquidity. Maka di temper 30 menit kita bisa mengambil area-area penting ini untuk mengambil posisi buy yang saya garis. Oke. Kalau saya ngambil buy daerah sini, SL saya tentu di bawah ini ya, sembunyi di sini. Bandingnya lumayan, pasti banding 2 banding 1 lah, 1 banding 2. Kita lihat price action nanti di time frame 30 menit ya. Oke, misalnya saya ngambil di sini, oke saya beli di daerah sini nih. Di sini ya, liquidity yang ini saya ambil misalnya. Ini paling ini nih, press, karena ini press. Maka di time frame 30 saya ngambil ini karena lokasinya press. SL saya ada di sini, target saya ada di daerah sini. Itu time frame 30 menit. Ya. Nah, itu gambaran kita di hari Senin. Tanggal 9 Mei 2002 SAU USD. Oke. Happy cuan, sehat selalu, dan sekali lagi inilah sebagai jurnal trading pribadi saya. Ya. Oke, thank you, happy cuan dan sehat selalu.